الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والحمد لله والذي خلق السماوات والأرض المتين والحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو صادق الوعد الأمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو المبعوث كافة كانت رسالته رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya selaku khatib sebelum menyampaikan khutbah terlebih dahulu saya berwasiat kepada pribadi saya dan umumnya kepada jemaah sekalian bahwa kita sedikit banyaknya paham bahwa tatkala kita menghadap kepada Allah, tatkala kita kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak ada bekal yang paling utama kecuali bekal takwa kita. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang selama hidupnya selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, dan rugi besar bagi orang yang selama hidupnya tidak pernah memperhatikan takwa, apalagi sampai tingkat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pengertian takwa seringkali saya sampaikan bahwa takwa menurut Allah dan Rasulnya adalah imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa yang benar menurut pandangan Allah dan Rasulnya, bukan pandangan masyarakat, bukan pandangan manusia, dan juga bukan pandangan pimpinan kita, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Takwa adalah melaksanakan semua ajaran dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah tanpa membedakan ajaran yang satu dengan yang lainnya. Orang yang mengimani sebagian ayat dan mengkafiri sebagian ayat, mereka itu bukannya orang yang beriman, tapi ulaika humul kafiruna haqqo. Jadi kafir tulen itu adalah yang melaksanakan sebagian ajaran Allah dan mereka melaksanakan sebagian ajaran manusia. Sementara Allah memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin Allah ini punya firman, orang-orang yang percaya bahwa Allah itu punya qaul, yaitu Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang percaya bahwa Allah ini petunjuknya adalah Al-Qur'anul Karim, maka mereka dituntut oleh Allah, masuk kalian ke dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan pernah kalian mengikuti hidupnya dengan gaya setan, karena sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ironis kali ini, kalau kita melihat umat Islam, kenapa umat Islam hari ini malah tidak paham dengan agama Islam itu sendiri? Banyak orang yang mengklaim dirinya beragama Islam, tapi justru mereka tidak paham apa itu Islam. Hari ini orang mengklaim dirinya sebagai orang yang beragama Islam, tapi justru umat Islam sekarang takut dengan ajaran Islam, takut dengan syariat Islam. Ada apa dengan Islam itu sendiri? Ataukah mungkin mereka Islamnya karena ikut-ikutan, ataukah karena mungkin mereka Islamnya tidak pernah mau belajar dengan Islam, atau memang Islam hari ini
sudah diperdaya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena memang sungguh orang Yahudi dan Nasrani diabadikan oleh Allah, "Lam tarda anil yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Program orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka selalu berupaya, berusaha semaksimal mungkin terus-menerus agar umat Islam tidak paham dengan syariat Islam, umat Islam agar benci dengan syariat Islam, umat Islam agar tidak paham dengan apa itu agama Islam. Dan ternyata kalau kita menyaksikan keberadaan umat Islam hari ini, program yang digelontorkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani hari ini berhasil dengan gemilang, berhasil dengan maksimal. Karena apa? Umat Islam hari ini benci dengan syariat Islam. Walaupun ada sekelompok manusia yang membenci tentang syariat Islam, walaupun hari ini orang membenci tentang khilafah atau khilafatul muslimin, tapi Allah sudah berjanji, liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Justru Allah sendirilah yang akan menyempurnakan sistem kekhilafan Islam dengan cara bagaimana? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Kalau zaman dahulu mereka berupaya membangun sebuah peradaban dengan zaman jahiliyah, dan ternyata ini banyak orang yang menyelidiki kenapa suatu zaman ini dinamakan zaman jahiliyah. Bukan mereka ini buta terhadap aksara, bukan mereka ini tidak bisa baca dan tulis, tapi ternyata mereka yang ahli sejarah. Kenapa suatu zaman dikatakan zaman jahiliyah? Karena ternyata peradaban atau sistem yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang, dia tidak memakai hukum-hukum Allah. Maka itulah dinamakan peradaban jahiliyah. Sampai-sampai pemimpinnya dinamakan seorang Abu Jahal, peradabannya sampai dinamakan zaman jahiliyah. Bahkan orang-orangnya yang tunduk kepada hukum selain Allah dinamakan umat jahiliyah atau masa jahiliyah. Iwan fillah yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, dalam kondisi umat Islam tidak paham dengan kenabian, dalam kondisi umat Islam membenci Rasulullah diangkat sebagai nabi, maka disitulah Allah menyempurnakan dengan cara walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Rasulullah terus berupaya, berjuang, walaupun pada saat itu orang-orang anti dengan Nabi, orang-orang anti dengan kenabian, orang-orang membenci Muhammad sebagai Rasul, dan orang-orang anti dengan sistem kerasulan. Muhammad bin Abdullah yang sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul boleh wafat meninggalkan kita semua, tapi ingat risalah Allah Al-Quranul Karim, Islam tidak akan hancur sampai yaumil qiyamah. Maka tatkala hari ini ada sekelompok manusia yang hebat dan kuat ingin menghancurkan Islam, ingin membubarkan sistem khilafah Islam, harus tampillah orang-orang yang pemberani seperti pemberaninya Rasulullah SAW. 500 tahun orang tidak dikenalkan tentang syariat Islam, 500 tahun lamanya mereka tidak kenal siapa itu Nabi, 500 tahun lamanya mereka tidak kenal apa itu Rasul. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, maka tatkala dimunculkannya seorang Muhammad, figur Rasulullah SAW, semua umat pada saat itu kebanyakan menolak kehadiran Nabi sebagai Rasul. Begitu pula ketika kita hari ini, banyak orang yang tidak suka dengan syariat Islam, banyak orang yang membenci dengan sistem kekhilafan Islam, tapi justru di saat itulah Allah mengangkat seorang khalifah di muka bumi yang ke-105 yang bernama Ustadz Abdul Qadir Hasan Al-Barajah. Boleh jadi orang hari ini karena belum paham, karena terfitnah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga umat Islam hari ini membenci dengan sistem kekhilafan Islam. Tapi kalau umat Islam sadar dan memahami tentang sejarah Islam, tentunya seluruh umat Islam yang ada di dunia ini merindukan, mendambakan bangkitnya sistem kekhilafan Islam. Hanya satu-satunya wadah umat Islam dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai Nabi katakan dalam hadisnya, fatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti di akhir zaman, di mana umat manusia harus berada dalam satu wadah, namanya wadah sistem kekhilafahan dengan metode nubuwah atau manhaj nubuwah. Hari ini orang-orang yang paham dan yang mau berada dalam sistem kekhilafahan sebagaimana kembali kepada zaman sejarah, bukan orang-orang ini yang banyak umat, bukan orang-orang ini orang-orang pembesar, tapi justru orang-orang yang tidak mampu, keilmuannya tidak maksimal, hartanya pun tidak banyak seperti mereka,
mereka keturunannya pun bukan keturunan dari ningrat. Hari inilah orang-orang yang masuk ke dalam sistem khilafah Islam, bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang pejabat, karena memang kriterianya adalah fatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui orang-orang yang paham dengan Alkitab bahwa nanti akan bangkit seorang nabi. Mereka, dia itu bukan orang kaya, bukan keturunan orang hebat, dan pengikutnya juga bukan orang hebat. Hari ini sudah kita saksikan bersama-sama orang yang mendapatkan sebuah kepemimpinan, orang yang mendapatkan umat Islam berjamaah, bersatu dalam satu kepemimpinan, satu persatu walaupun bukan orang hebat. Hari ini sudah mulai menyadarkan dirinya bahwa umat Islam wajib untuk bersatu dalam sistem atau wadah yang dinamakan khilafah atau yang kita kenal khilafatul muslimin. Tidak terasa kita cuma hanya menyampaikan melalui khutbah, kita hanya menyampaikan dari taklim ke taklim, kita hanya melalui dengan silaturahim ke silaturahim. Ternyata hari ini umat Islam semakin berbondong-bondong. Mereka semakin mendapatkan sistem khilafah Islam. Dahulu 15 tahun yang lalu, kata-kata khilafah adalah merupakan angker. Semua orang takut dengan kata-kata khilafah. Tapi sekarang kalau kita lihat di internet di dunia maya, para kiai, para ustadz, para profesor sudah mulai membicarakan tentang kekhilafan Islam. Kalau orang-orang hebat hari ini saja sudah tidak lagi takut membicarakan sistem kekhilafan Islam. Kenapa kita hari ini yang ilmunya tidak sehebat mereka justru takut dengan sistem kekhilafan Islam? Tentunya kita kalau menyadari dan memahami serta mengikuti sebuah perjalanan sejarah, sudah saatnya hari ini kita bersatu dalam satu kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang khalifah dengan sistemnya adalah sistem kekhilafan Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini akan menggugah hati para umat Islam sedunia, khususnya yang mendengar apa yang saya sampaikan, agar mereka berbondong-bondong untuk bersatu. Bukankah kita sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah? Apabila sholat ini bisa dikatakan berjamaah kalau adanya seorang satu imam dan banyak jamaah, minimal satu jamaah. Nah, itulah sebuah gambaran dan sebuah contoh. Umat Islam bisa dikatakan berjamaah, umat Islam bisa dikatakan bersatu dalam satu wadah dan berjamaah apabila umat Islam punya seorang pemimpin. Hari ini kenapa mereka ini setiap saat mendambakan sholat untuk berjamaah? Bahkan mereka berteriak sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Mereka mengajak umat Islam ini sholat berjamaah. Maka kalau kita sedikit saja memahami sholat berjamaah, harus ada dua unsur. Yang pertama unsur imam, dan yang kedua adalah unsur jamaah. Kalau ayat itu kita larikan kepada firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wajib mutlak umat Islam berjamaah bersatu, dan haram mutlak umat Islam berpecah belah. Bisa dikatakan bersatu kalau umat Islam punya seorang satu pemimpin. Bisa dikatakan berjamaah kalau umat Islam punya satu pemimpin. Dan ternyata pemimpin umat Islam berkali-kali di atas mimbar ini saya sampaikan, pemimpin umat Islam bukan seorang raja, bukan pemimpin umat Islam bukan seorang ratu, bukan seorang perdana menteri, bukan seorang raja, bukan ketua umum dan juga presiden partai, tapi pemimpin umat Islam. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya Bani Israel ini dipimpin oleh seorang nabi. Apabila nabi yang satu meninggal maka diganti nabi yang lain. Begitu seterusnya sampai dengan aku Muhammad. Setelah aku Muhammad wafat, maka umat Islam tidak lagi dipimpin oleh seorang nabi. Sahabat saya bertanya, karena apa? Mengingat bahwa nanti umat Islam bukan semakin kecil, umat nanti akan menjadi banyak. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau engkau wafat tidak ada nabi lagi, sehingga umat Islam akan dipimpin oleh siapa ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, nanti umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah. Jelas hadis ini sahih. Di dalam kitab Syiasi dijelaskan jelas, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya kenapa umat Islam hari ini masih ragu, masih menganggap pemimpin umat Islam adalah anu dan segala macam. Sementara Nabi sudah menyampaikan dengan gamblangnya bahwa pemimpin umat Islam adalah seorang khalifah. Ikhwan fillah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sudah menyampaikan kabar hari ini. Apa kabarnya Allah? Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Nanti akan kami panggil semua umat manusia yaumil mahsyar, di tempat yang luas.
Mereka akan menghadap aku Allah. Mereka datang bukan sendirian, tapi mereka datang dengan seorang pemimpin. Maka tentunya kalau kita melihat Al-Quran, kita yakin Quran ini berlaku, bukan hanya sebuah pajangan, bukan hanya sebuah tulisan yang untuk disimpan di tempat-tempat kita tertentu, tapi Quran adalah untuk dipraktekkan. Maka saya yakin hari ini umat Islam berbondong-bondong untuk bersama-sama bersatu dalam satu wadah, dan mereka mendambakan seorang pemimpin yang bergelar khalifah. Dan alhamdulillah setelah 73 tahun, kalau zaman Rasulullah 500 tahun, kalau setelah berakhirnya sistem khilafah 73 tahun, umat Islam tidak lagi kenal pemimpin. Ada orang yang menganggap pemimpin umat Islam itu raja. Ada yang menganggap pemimpin umat Islam itu adalah Perdana Menteri. Ada orang yang menganggap pemimpin umat Islam itu adalah presiden partai atau ketua umum dan macam-macam. Akhirnya pada tahun 1997, tepatnya tanggal 18 Juli tahun 1997, karena memang Al-Quranul Karim ini berlaku sampai yaumil qiyamah. Ada di dalam firman Allah surat 459 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang percaya kepada kitab Allah Al-Quranul Karim, orang-orang yang percaya kepada hari kiamat, orang-orang yang percaya adanya surga dan neraka, maka Allah perintahkan kalian harus taat kepada Allah, kalian harus taat kepada Rasulullah, dan kalian harus taat kepada ulil amri atau pemimpin. Jelas, kalau ayat ini kita baca berulang-ulang, maka umat Islam harus punya seorang pemimpin. Sayangnya hari ini umat Islam memahami pemimpin ini orangnya sudah meninggal. Jadi kalau ditanya sampean pemimpinnya siapa? Muhammad. Sementara Muhammad, Rasulullah SAW sudah wafat, dan beliau pun sudah mengatakan, nanti setelah aku, pemimpin umat Islam bukan aku lagi, karena aku sudah wafat, tapi umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah. Kan jelas ini ayatnya ini, hadisnya jelas, hadisnya gamblang, Qurannya gamblang. Kenapa umat Islam ini pada bingung hari ini? Dan akhir ayat dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dijelaskan oleh Allah kriteria pemimpin umat Islam itu apabila memutuskan perkara umatnya, rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Itu jelas, itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan sekali lagi yang saya sampaikan ini menjadikan sebuah cilpan atau simbol serta pelajaran bagi umat Islam agar mereka berpikir yang dalam-dalam. Jangan sampai mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu jelasnya ayat. Allah saking cintanya, saking sayangnya kepada umat Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian kecuali kalian dalam keadaan punya seorang pemimpin. Bukan jangan mati kalian kecuali kalian dalam keadaan agama Islam. Bukan itu. Bukan semudah itu. Kalau begitu gampang saja, tulis saja keluarga besar kita semuanya beragama Islam, nanti surga. Semurah itukah surga? Kalau kita kembali pada sejarah Rasulullah dan para sahabat untuk mendapatkan surga, mereka siap mengorbankan harta dan dirinya. Bahkan Rasulullah SAW pun berkali-kali dihina sampai beliau mau dibunuh. Itu untuk mendapatkan surga. Tapi hari ini umat Islam yang tidak jauh lebih hebat daripada Rasulullah, yang tidak bersih, yang jauh tidak lebih bersih daripada Rasulullah, mereka yakin mendapatkan surga cukup hanya berKTP agama Islam. Nonton dari mana? Belajar dari siapa? Menguswah kepada siapa? Surga semudah KTP itu. Maka tentunya yang saya sampaikan ini benar-benar kalau kita pelajari akan kita menjadikan sebuah keyakinan untuk selalu berupaya bersatu, dan karena bersatu itu adalah rahmat dan berfirqah adalah adab. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.